Konon menurut cerita ada sebuah manusia bertapa atau orang bertapa yang menjadi batu teman-teman ya. Lah ini ada gajah teman-teman, atau disebut juga biasanya Ganesha ya. Lah ini seperti dinding kerajaan teman-teman. Ini seperti luka goresan pedang seperti panglima yang berperang. Masa kerajaan Majapahit, lokasi ini menjadi semacam bukit yang sangat magis dan sakral. Duduk bertapa merenungi kesalahannya sampai kemudian membatu. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara, salam sehat jiwa dan raga. Ketemu kembali di channel YouTube-nya Laskar Satmata ya. Kali ini saya berada di area hutan di daerah Trawas ya, Trawas Mojokerto. Dan di sini ada sebuah konon menurut cerita ada sebuah manusia bertapa atau orang bertapa yang menjadi batu teman-teman ya. Nanti kita akan lihat bagaimanakah kebenarannya sama-sama. Apakah benar ini adalah sosok manusia yang bertapa menjadi batu. Konon manusia ini bentuknya besar teman-teman, seperti manusia raksasa ya. Oke, penasaran? Silakan teman-teman tekan tombol subscribe, setelah nyalakan lonceng agar saya tetap bersemangat menyusuri hutan yang cukup lebat ini. 1, 2, 3. Sudah? Oke, mari kita let's go. Jadi ini teman-teman ya. Suara apa teman-teman ya? Aura cukup mistis ini. Ada suara kresek-kresek teman-teman. Waduh. Jadi cukup sepi ya. Udah nggak ada. Di sini ada beberapa batu-batu besar teman-teman ya. Mungkin batu-batuan ini dulunya dari ledakan Gunung Welirang atau mungkin Gunung Arjuna teman-teman. Nah ini ya, batu-batu cukup besar. Nggak mungkin kalau tiba-tiba di sini ya. Ini pasti dari atas gunung. Nah ini ya, kita ini habis ini mau nyampe ke sebuah patung raksasa atau orang bertapa menjadi batu teman-teman. Nah ini ada gajah teman-teman, atau disebut juga biasanya Ganesha ya. Nah, tapi ini sepertinya bukan Ganesha tapi hanya patung gajah teman-teman. Nah, ini menjaga pintu masuk ya. Ada dua, kanan dan kiri, menjaga pintu masuk dari batu raksasa atau manusia bertapa raksasa. Wih, ada monyet teman-teman. Apa ya dia, suara berisik. Nah ini ya teman-teman ya, kita akan melihat gimana kali ini batu-batu besar lagi teman-teman. Nah ini seperti dinding kerajaan teman-teman ya, dinding istana teman-teman. Nah ini batu-batu yang cukup besar teman-teman ya, batu-batu yang cukup besar di hutan yang cukup lebat. Lah penasaran? Ternyata ini teman-teman kita menemukan ya, ini auranya cukup kuat sekali teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rayu. Nah ini seperti ada bekas luka goresan pedang teman-teman ya di dada dari kalau saya bilang ini adalah arca ya, arca seperti arca raksasa teman-teman. Nah, ini sangat besar teman-teman ya, sangat besar sekali. Ini seperti luka goresan pedang seperti panglima yang berperang teman-teman ya. Jadi kita akan lihat lebih dalam. Nah, lebih sempurna dari wujudnya ini teman-teman. Kalau dari depan wujudnya seperti ini ya. Lah ini sangat-sangat energinya sangat-sangat kuat teman-teman ya. Lah ini seperti bertapa. Jadi kalau isunya adalah manusia bertapa jadi batu, saya rasa ini bukan teman-teman. Saya rasa ini adalah sebuah arca raksasa peninggalan dari kerajaan-kerajaan mungkin Majapahit atau mungkin Singosari ya teman-teman ya. Karena ini di daerah Trawas lah ini teman-teman. Jadi ini arca ini sendirian ya, bertapa duduk sendirian di sini. Nah ini teman-teman seakan-akan hidup ya, kita lihat. Nah ini ya, matanya, auranya seakan-akan hidup. Dan ini dikelilingi pagar teman-teman, jadi kita tidak bisa masuk ya. Nah ini ya, pagarnya dikunci. Nah ini gembok, jadi kita tidak bisa sembarangan masuk. Tapi itu lebih baik teman-teman ya, karena biar arca ini tidak rusak teman-teman. Nah ini teman-teman, ada mata, hidung, mulut ya, kita akan keliling ya. Dan kita akan lihat dari sisi lain dari arca ini ya. Nah ini dari samping seperti ini teman-teman ya, seperti apa ya, seperti resi Buddha teman-teman ya. Ini tangannya teman-teman. Wih, energinya cukup kuat sekali ya. Di sini energinya cukup kuat. Nah ini di belakangnya ini juga terdapat batu-batu yang cukup besar lah ini teman-teman. Wih, luar biasa. Dan di sini sunyi ya, sunyi, tidak ada orang di sini.
Di area hutan ini tidak ada orang, dan di samping ini ada pring kuning ya. Pring kuning ini dipercaya cukup mempunyai energi yang cukup positif teman-teman. Biasanya ditanam di depan-depan rumah untuk menangkal energi negatif ya, mungkin santet ataupun teluh ya. Jadi di sini terdapat pring kuning yang sangat jarang ya, atau mungkin sudah langka ya untuk pring kuning di sekitar kita ini. Nah, ini pring kuning sungguh luar biasa teman-teman ya. Arca lanang atau reco lanang teman, yang disebut dengan reco lanang. Dan konon nanti arca ini juga ada pasangannya teman-teman. Jadi di sekitar sini juga nantinya akan ada arca perempuan atau reco wedok, dan juga ada situs-situs lainnya teman-teman. Nanti kita akan eksplor sama-sama ya. Jadi akan ada kelanjutan dari video ini. Jadi silakan teman-teman tetap ikuti terus channel YouTube-nya Laskar Sarmata ya. Karena kita akan menelusuri benarkah di sekitar sini, di sekitar Reco Lanang ini terdapat hubungan ya dengan tempat-tempat lain atau arca wedok dan juga batu cermin raksasa katanya. Nanti kita akan cari tahu di hutan manakah. Nanti kita akan eksplor sama-sama di sini. Mudah-mudahan nanti kita akan menemukan. Jadi arca lanang atau Reco Lanang. Oke teman-teman, dan ini saya kebetulan di sini bertemu dengan pakar sejarah atau founder dari Majapahit Studi Club. Nanti mungkin kita sambil cari informasi dari beliau ya, dari ahlinya ya. Karena saya sendiri kurang begitu mengetahui sejarah ini. Mungkin kita akan cari asal-usul dari atau cerita yang berkembang tentang arca lanang. Gimana Mas Eka ini? Iya. Jadi ternyata di bukit kecil yang sangat indah dan permai ini banyak ditemukan benda-benda yang sifatnya itu raksasa ya. Reco lanang raksasa, reco wedok raksasa, watu kocok raksasa, watu dandang raksasa. Dimana kemudian diduga pada masa kerajaan-kerajaan kuno, terutama pada masa kerajaan Majapahit, lokasi ini menjadi semacam bukit yang sangat magis dan sakral pada masanya. Sedangkan yang pertama adalah Reco Lanang yang ada di belakang kita ini, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi cerita tutur yang berkembang di masyarakat, ada seorang petani yang datang dari sawahnya dalam keadaan letih dan dahaga. Namun sesampai di rumah didapati istrinya hanya berdandan di depan cermin. Kemudian dandang yang biasanya isi nasi kosong melompong. Sehingga dandangnya itu kemudian ditendang menjadi watu dandang. Kemudian cerminnya tadi itu direbut dan dilempar menjadi watu kocok. Istrinya kemudian tersungkur menjadi reco wedok, dan dia sendiri menyesali perbuatannya. Dengan dadanya itu terkena belati dari istrinya ya. Itu kemudian duduk bertapa merenungi kesalahannya sampai kemudian membatu yang disebut dengan Reco Lanang. Sedangkan dari segi artefaktual, ekofak dan fitur gitu ya, dari segi tangannya ternyata ini adalah Dhani Buddha atau arca Buddha Maha Aksobhya dengan posisi tangan kanan menunjuk bumi yang dikenal dengan bumi Sparsa Mudra. Dalam cerita tradisi Buddha, pada waktu itu Pangeran Siddhartha Gautama di bawah pohon Bodhi bertapa hendak mencapai pencerahan. Kemudian datanglah setan Mara untuk menggagalkan pencerahan dari Pangeran Siddhartha dengan mengatakan, apa yang menjadi sebab engkau mendapatkan pencerahan? Maka Sang Buddha mengatakan, aku telah menafkahkan seluruh hartaku dan berbuat kebajikan selama hidupku. Kemudian setan Mara mengatakan, siapa yang menjadi saksi akan perbuatan itu? Kemudian Sang Buddha menunjuk bumi sehingga terjadi lindu sebanyak 7 kali. Muncul Dewi Bumi yang cantik jelita yang mengatakan benar yang dikatakan Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha. Sehingga kemudian setan Mara pun merah. Sehingga kemudian cerita Buddha Maha Aksobhya ini merupakan sebuah cerita kemenangan Sang Buddha atas setan Mara yang mengindikasikan bahwasanya semacam pertapaan pada masa kuno kerajaan Majapahit adalah untuk kemudian melawan segala hawa nafsu duniawi, termasuk setan-setan yang bersarang di dalam dada, kemudian menjadi jiwa-jiwa yang suci. Tujuannya adalah untuk menjemput moksa. Jadi cerita ini diduga memang sebuah gunung pada masa kerajaan Majapahit, tujuan para pencari dan obsesi menggapai moksa. Itu mungkin sedikit penjelasan dari saya. Oke, terima kasih dari Mas Eka Majapahit Studi Club. Itu ya teman-teman ya, jadi sedikit penjelasan. Mudah-mudahan pemirsa atau penonton di sini mengerti ya akan sejarah dari Reco Lanang tersebut, karena cerita tutur masyarakat yang berkembang seperti itu. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menonton video ini. Tetap ikuti terus channel YouTube-nya Laskar Sarmata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.